Maksudnya menurutku kita hidup itu juga harus seimbang gitu. Selain teori juga kita harus praktekkan ya. Maksudnya ya semua agama pasti mengajarkan hal yang sama gitu kan. Ya berbuat baik gitu. Listen, 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 listen. Oke guys, setelah episode kedua yang tadi kita udah jelasin ya, bagi yang belum nonton boleh ke episode 2 dulu biar nyambung nih ke sini. Kalau enggak sayang banget. Itu bagian menurut gue pribadi sih part 2 itu yang lebih seru ditonton ya. Betul. Promosi. Nah, sekalian jangan lupa di-subscribe. Ya, di-like dan di-komen. Jangan lupa juga di-share. Nah, balik lagi kita di Journal Voice dan kita lagi ngebahas tentang humanity ya, atau organisasi kemanusiaan bersama dengan Cici Joli. Yes. Nah, jadi lanjut nih Ci ya. Kan tadi kita udah ngomongin apa yang udah dilakuin sama Cici, terus tindakan-tindakan apa aja, gimana prosesnya. Nah, terus pasti ada nih teman-teman healthy people. Kalau di sini kita bilangnya healthy people ya Ci ya. Nah, ada mungkin yang udah tertarik gitu. Wah, boleh juga nih, ya kan? Mungkin lagi PPKM, lagi pandemi, jadi orang lebih punya waktu gitu kan untuk ngelakuin charity, ya kan? Tapi dia bingung, gimana caranya? Nah, Ci, boleh di-sharing Ci, ini mungkin syarat-syarat untuk join gitu. Volunteer kali ya? Volunteer ya, jadi relawan. Ya, khususnya di Seci dulu kali ya. Ini gimana Ci? Oke. Nah, kalau di Seci sendiri sebenarnya kalau untuk mau menjadi relawan ya itu nggak apa-apa, siapapun itu boleh ikut aja kegiatan kita. Jadi nanti masuk ikut kegiatan kita, terus nanti mungkin kan ada relawan-relawan yang seniornya. Nah itu nanti akan diinfo tuh kegiatannya itu seperti apa. Nah kalau kita bisa ikut ya kita join gitu. Tapi jadi nggak di sebenarnya kan, dulu, udah pasti enggak dong, kan baik-baik semua. Dulu juga ya, baik-baik kok. Ngomongnya gitu kok. Enggak, soalnya kan gue juga dulu kuliah ngomong gitu, enggak senior baik-baik kok, begitu gue masuk. Betul. Nah, ini yang menurutku juga perlu dilurusin ya. Jadi kita jangan hoax gitu ya. Kita nggak boleh hoax juga. Nah, kadang hoax. Nah, jadi kadang orang berpikirnya kalau aku masuk ke satu yayasan kemanusiaan, itu pasti orangnya baik-baik semua, ya. Apalagi kalau kita lihat di media, gitu ya, di TV. Coba lihat di situ, kan baik ya, baik semua, ramah, senyum, manis, gitu ya. Nah, tapi ujungnya biasanya seru nih. Nah, maksudnya aku pengen ngelurusin aja gitu ya, maksudnya pemikiran orang kalau misalnya masuk ke satu yayasan kemanusiaan, pasti ini orangnya baik-baik semua gitu. Dulu aku juga tertariknya masuk relawan kan juga karena gitu, ya kan, karena ngelihat waduh relawannya kok bener-bener baik banget ya, terus kayaknya humanis banget gitu, sabar banget gitu, ya. Wah begitu masuk, nggak ya tetap baik ya. Nah tapi maksudnya namanya manusia, pasti kan itu kan karakternya masing-masing. Betul. Ya kan? Pasti banyak karakter. Ya kita itu bukannya dewa-dewi. Jadi jangan berharap lebih gitu. Ya, memang banyak yang baik, tapi ada beberapa juga yang ya begitulah gitu. Nah, tapi kalau menurut aku justru disitulah gitu. Maksudnya kenapa yang namanya pembelajaran diri kalau bagi aku ya gitu. Justru dengan begitu itu jadi menurutku ya gimana caranya kita bisa membina diri gitu. Jadi bukannya melulu hanya untuk bersumbangsi, kita menjadi sombong, kita berpikirnya ini loh gue udah bersumbangsi, gue bisa bantu lu gitu. Ya ini loh udah gue bantu istilahnya gitu ya. Nah nggak begitu. Justru di situ dengan adanya hal-hal kayak begitu itu bisa buat bahan pembelajaran kita. Maksudnya kita bisa nggak ngelewatin itu? Bisa nggak kita berbesar hati? Bisa nggak kita lebih penyabar gitu loh? Ya kalau bagi aku sih gitu ya. Jadi yang aku mau
lurusin tuh kayak gitu. Jangan sampai nanti kaget begitu masuk terus ketemu Cici Jo, ternyata Cici Jo judes banget ya, jutek ya. Ya, jadi Nah, itu masuk kemana tuh, Ci? jangan kaget. Kemana tuh kalau misalkan kita udah minat nih, wah kan dengar kita Ci Juli misalkan untuk mau jadi relawan seperti ini, terus udah tertarik, terus mau kemana nih Ci untuk pendaftarannya? Nah, nanti kan biasanya bisa ya lihat di coba search aja deh Yayasan Buddha Suci Indonesia, itu kita ada websitenya. Ada websitenya Yayasan Buddha Suci Indonesia. Terus kalau misalnya yang mau berminat menjadi relawan atau jadi donatur, itu nanti ada form-formnya di situ semua. Nah, kalau misalnya nanti kita isi misalnya wilayahnya di mana, areanya di mana, nanti sama yayasan sekretariat itu pasti nanti akan diarahkan ke wilayahnya dia. Gitu. Jadi misalnya let's say kayak aku kan wilayah Barat 2 ya. Kita udah ada Barat 2, Barat 1. Nah, Barat 2 nanti begitu misalnya yang tinggalnya di Kosambi atau mungkin yang tinggalnya di Semanan, berarti masuk Barat 2. Nanti biasanya akan di forward ke kita gitu. Nih ada calon relawan baru nih gitu. Nah, nanti kita akan follow up gitu. Nah, biasanya kalau relawan baru mungkin kan hanya baru tahu kayak misalnya sekarang nih, baru dengar aku cerita tentang Seci gitu ya. Mungkin berminat tapi belum tahu lebih dalam lagi Seci itu seperti apa sih, kayak apa sih. Nah, itu nanti ada tuh, kita ada jadwal sosialisasi namanya. Jadi ada sosialisasi untuk relawan. Ya, nah di situ nanti dijelasin gitu. Maksudnya Seci itu apa sih gitu, pendirinya siapa, visi misinya itu seperti apa, kegiatan kita apa, itu nanti semua dijelasin di sosialisasi gitu. Gitu. Nanti kalau misal wilayah barat, kemungkinan bisa ketemu Cici Jo. Ketemu lagi. Ya. Nah, jadi itu nanti sih. bisa ketemu jawabannya si Jo ini jutek atau judes atau enggak gitu ya, Ci? Yes, gitu. Ya. Saya sih berharap enggak ya, kok ya. Oke. Nah, untuk link website yang tadi ya, Ci, Yayasan Buddha Suci Indonesia itu ya. Yayasan Buddha Suci Indonesia. .com.id atau gimana sih? Websitenya itu sebenarnya kalau di browse, kalau kita browsing Seci aja itu ada sih muncul. Oke. Aku lupa juga sih. Apa-apa, Ci. Jadi sambil kita ngobrol begini, nanti linknya ada kok di deskripsi kita nanti kalau dari udah live di YouTube nih. Kan? Nah, ada. Jadi kalau kita tarik tadi gampangnya gitu ya, mungkin tadi orang bingung tuh bahasanya terlalu canggih mungkin gitu kan. Jadi gampangnya dia ke website, dia cari ya kan form daftar jadi relawan, habis dia daftar nanti data itu akan ke forward ke grup gitu kan, grup yang internal lah ya, grup internalnya Seci, terus nanti langsung kearahin ke areanya mana, terus langsung mungkin di follow up-nya itu artinya langsung di kontak mungkin by WhatsApp gitu kali ya, Ci ya? Ya, betul. Ya, jadi nanti, orang Secinya kontak by WhatsApp nanti di komunitasnya masing-masing akan kontak ke calon relawan. Ya. Jadi tinggal daftar form, tungguin aja nanti bakal di kontak gitu ya, Ci ya, gampangnya ya. Betul. Kalau misalnya mau cepet, info ke Cici juga boleh gitu. Kan tahu WA Cici ya. Nah, nanti info aja. Nanti aku tinggal kasih ke teman-teman yang wilayahnya masing-masing gitu. Bisa juga siap. Gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Total sekarang jumlah relawan yang available berapa nih, Ci, kira-kira? Wah, kalau dari itu Sabang sampai pastinya, Merauke aja, Ci. Kita nggak ngomong luar negeri dulu deh. Wah, itu sih bisa banyak banget. Tapi aku nggak tahu angka persisnya berapa. Nah, itu tapi yang pasti itu banyak banget. Itu mungkin bisa mungkin bisa 1 juta sampai ribu kali ya. Wah, banyak loh. Karena kan masing-masing wilayah aja banyak gitu. Ya, kita pernah waktu itu acara Waisak aja bisa sampai 10.000. Lumayan banyak. Karena kita nyebar juga di beberapa namanya kantor penghubung. Kita ada beberapa di kantor penghubung. Itu nanti juga bisa lihat di websitenya. Websitenya itu lengkap banget kok.
kegiatannya apa, terus artikel apa segala macam. Nah itu juga ada kantor penghubungnya. Jadi teman-teman yang bukan wilayah Jakarta itu nanti juga bisa lihat. Di situ ada kok kayak di Bandung, di mana itu kalau nggak salah sudah sampai 52 ya. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu angka persisnya, lupa, itu sekitar 52-an something kantor penghubung di seluruh Indonesia. Kalau di luar negeri itu juga udah banyak, udah 50-an negara juga gitu. Yang kita ada, Seci ada di situ gitu. Tapi gitu sih. Ci, kalau jadi relawan tuh menutup kemungkinan nggak Ci, misalkan kita untuk bantu di negara orang lain? Oh ya bisa aja. Bisa aja. Nah, si Kopal pengen piknik maksudnya, piknik gratis. Oh nggak apa-apa juga. Kalau misalnya ada bencana, misalnya di mana, terus kamu mau bantuin ya nggak apa-apa. Kamu bayar tiket sendiri, terus bayar apa? Akomodasi sendiri lah ya. Akomodasi sendiri gitu ya. Nah jadi ini juga dibayarin. Betul. Jadi mesti dilurusin juga gitu ya. Maksudnya Seci ini kan pasti kegiatan kemanusiaannya juga banyak. Ya, pasti butuh peluru dong, betul, ya kan? Betul. Nggak mungkin dong itu semuanya gratis gitu kan. Nah, butuh peluru. Nah, makanya kenapa kita juga ada yang namanya galang hati. Ya, kita sebutnya bukan galang dana. Kalau galang dana siapapun ya bisa aja galang dana ya. Betul. Komunitas itu galang dana gitu. Tapi yang kita sebut ini adalah galang hati gitu. Kenapa? Karena tujuannya kalau kita misalnya orang itu mau berdana, itu pasti dia berdananya itu pasti tujuannya untuk membantu kan orang gitu. Makanya kita sebutnya galang hati gitu. Nah, dana-dana ini benar-benar untuk untuk penerima bantuan. Jadi bukan untuk operasional relawan. Jadi misalnya ada bencana waktu itu di Padang misalnya. Nah, bagi relawan yang mau ke sana ya semuanya bayar sendiri. Jadi kita bayar tiket gitu ya, bayar akomodasi semuanya sendiri gitu. Jadi kita nggak pakai sama sekali dana donatur. Jadi sama sekali kita nggak pakai dana donatur. Jadi kalau misalnya mau jadi relawan terus mau pergi-pergi kemana-mana ya nggak apa-apa gitu, bayar sendiri. Ya, jadi udah pasti. Jadi dana-dana donatur itu sudah pasti itu akan digunakan untuk kepentingan si penerima bantuan gitu. Tidak pernah digunakan untuk relawan. Jadi relawan itu istilahnya bersumbangsi tenaga, ya siap juga bersumbangsi untuk hal lain gitu. Berarti gitu bersumbangsi tenaga, bersumbangsi hati, dan juga bersumbangsi pikiran. Yes, ya lengkap. Makanya aku bilang di situ lengkap gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita benar-benar punya tekad gitu ya, punya niat, aku yakin bisa sih gitu. Bisa terus berlanjut gitu. Ya, itu sih. Wah, ini menarik banget nih, bro. Benar-benar menarik banget. Oke. Nah, seru. Nih, Ci, saya pengen nanya, Ci. Ada nggak sih, Ci, bakti sosial yang paling berkesan banget? Bakti sosial yang paling berkesan. Kalau yang untuk baksos itu kan biasanya kayak baksos kesehatan gitu ya, kayak operasi apa segala macam gitu ya. Nah, itu sih ya menurutku ya maksudnya kita bisa ngelihat banyak lah gitu, bahwa maksudnya banyak banget orang yang sudah istilahnya udah menderita, ketimpa tangga pula itu loh ya istilahnya udah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Nah itu banyak banget yang seperti itu gitu, udah miskin, udah hidupnya kekurangan, terus sakit pula gitu ya. Nah itu sih yang maksudnya aku ngelihatnya, wah bener-bener kasihan banget ya gitu. Nah terus juga kalau misalnya pada saat survei pasien, nah itu juga sama gitu. Kita ngelihatnya, aku ada cerita ya.
itu satu keluarga, jadi satu family gitu. Itu mama, papa, 2 anak, itu semuanya menderita gitu. Jadi dulu ini dia ada usaha gitu ya, papanya ini ada usaha. Nah, tapi bangkrut gitu ya. Jadi bangkrut lah istilahnya. Nah, dua anaknya itu laki-laki sama perempuan itu talasemia. Nah, terus mamanya itu kena cancer. Terus papanya itu stroke. Nah, papanya barusan ini meninggal karena COVID ya, kena COVID. Nah, itu stroke. Nah, jadi kebayang gitu. Kalian bisa bayangin nggak? Satu keluarga, one family itu semuanya sakit gitu. Jadi 2 anaknya itu laki-laki sama perempuan itu usia 6 tahun itu, dari usia mereka 6 tahun itu terkena talasemia. Talasemia mayor atau minor sih? Mayor ya. Wah, mayor berarti butuh darah terus dong, Ci. Iya, dia rutin cuci darah ya? Bukan cuci darah. Itu darah ya, bukan, iya memang bukan cuci. Nah, jadi dua itu talasemia, terus nggak lama itu usahanya bangkrut, papanya itu stroke, terus mamanya ternyata kena cancer. Nah, coba kalau misalnya kayak seperti itu kondisinya, nah itu gimana gitu ya. Jadi banyak banget yang ya itulah, maksudnya setelah aku menjadi relawan suci itu banyak banget hal yang aku lihat gitu. Makanya jadi dengan begitu muncul rasa bersyukur banget gitu. Jadi kita lebih menghargai hidup ini gitu. Aku bersyukur banget gitu jadinya. Wah, kalau mikir kayak gitu kan ya udahlah, kita bersyukur banget ya dengan kondisi kita sekarang ini, kita masih sehat gitu. Nah, makanya kenapa aku selalu bilang ya ke teman-teman, mumpung kita masih dikasih waktu, kita masih punya kesempatan, ya benar-benar genggam kondisi saat ini gitu. Kalau misalnya memang ada kegiatan-kegiatan yang memang dunia banyak, ya lakukan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, oh ya bisa apa enggak ya gitu. Jangan gitu. Jadi aku pesan ke teman-teman gitu ya, kalau misalnya memang punya niat, ya lakukan gitu. Jadi jangan hanya sebatas niat. Kalau sebatas niat aja kan dia nanti akan lupa, ya akan hilang gitu. Tapi kalau kita punya niat, langsung kita lakukan. Maksudnya langsung kita eksekusi gitu. Kalau aku sih orangnya gitu. Maksudnya aku kalau punya niat apa terbesit, ya udah aku jalanin gitu. Lebih aku nggak mau buang-buang waktu lah istilahnya. Maksudnya sekarang ini aku sudah dikasih kesempatan hidup menjadi seorang manusia, aku benar-benar mau manfaatin kesempatan ini gitu. Jadi aku ingin jadi manusia seutuhnya, bukan hanya sekedar makhluk hidup. Ngerti nggak? Kalau sekedar makhluk hidup ya apa bedanya kita dengan yang lainnya gitu. Tapi kita ya sebagai manusia ya kita harus benar-benar bisa manfaatin gitu. Manfaatin tubuh ini, manfaatin pikiran kita gitu. Manfaatin benar-benar kesempatan saat ini sih gitu. Ya, itu nanti kita bisa langsung merasakan sih gitu. Itu luar biasa deh, pokoknya deh harus dicoba. Baru bisa tahu, oh kayak gini nih yang Cijo bilang nih gitu ya. Gitu sih. Tuh. Ya, jadi banyak banget sih yang maksudnya bikin aku berkesan gitu. Setiap kali kegiatan, setiap kali momen itu pasti ada aja gitu yang aku bisa ambil hikmahnya, yang aku bisa ambil pembelajarannya gitu ya. Jadi makanya kenapa aku senang banget gitu di humanity ini gitu. Makanya sampai sekarang masih stay di sana ya, Ci ya. Ya, betul. Masih. Nah, pengen tahu dong Ci, kalau cerita yang tadi kan bilang di part pertama ya, itu ada yang sampai nangis waktu lagi charity gitu kan. Boleh nggak Ci ceritain salah satu pengalaman yang sampai bikin nangis? Itu gimana? Nah, waktu itu tuh pernah ada pasien itu anak kecil. Jadi anak kecil itu dia ususnya itu di luar.
karena dia nggak ada dubur kan, dia nggak ada dubur, oke. dia ususnya jadi di luar gitu. Nah itu anaknya masih 6 tahun, anak kecil cewek 6 tahun gitu. Nah waktu itu ya minta bantuan gitu untuk ya operasi ya gitu. Nah itu aku ngelihatnya ya, aduh anak kecil kayak begitu gitu ya, terus menderita kayak gitu, sakit. Nah terus dia itu tinggal sama papanya sama ibu tiri. Jadi ibu tirinya itu punya anak juga satu. Nah terus papanya itu tukang angkut galon air minum ya. Papanya itu tukang angkut galon. Nah itu satu galonnya 500 perak ya waktu itu. Nah anak kecil ini kan dia yang namanya ususnya di luar. Jadi kan kalau ada kotoran kan, ada kotoran gitu kan, karena dia keluarnya kan di luar gitu ya. Nah itu dia bisa gitu, dia pakai ya karena kondisi keterbatasan dia pakai kantong plastik gitu. Jadi tempel kantong plastik gitu. Nah dia bisa ngituin sendiri. Kalau enggak kadang katanya tetangganya ada ibu-ibu situ yang bisa bantuin dia. Nah terus aku ngelihatnya anaknya happy gitu. Anaknya ya happy aja gitu. Nah itu yang bikin aku terenyuh juga gitu. Maksudnya anak sekecil itu terus bisa kebayangkan kondisinya kayak apa ya, tanpa ibu kandung gitu kan gitu. Nah itu sih kadang itu aku bisa nangis lah. Terus ada juga nenek-nenek gitu ya, udah tua lah, oma-oma gitu. Terus waktu itu ada 3 oma kakak beradik gitu. Terus yang satu nggak merit, yang satu itu kakaknya itu yang tertua sakit terus udah sampai itu ya, badannya tuh kayak bolong-bolong ya, kayak tubitus gitu ya, bolong-bolong gitu karena kelamaan tidur kan gitu. Nah terus ada satu lagi adiknya itu, dia bertiga, ada satu adiknya itu punya anak cowok, tapi anaknya cowok itu juga kayak agak-agak gitu. Jadi waktu kita ke rumahnya itu kita ngelihatnya bener-bener rumahnya kotor, berantakan. Kan namanya juga nenek-nenek semua gitu, bertiga gitu kan. Nah itu yang juga aku mikirnya, aduh kasihan banget gitu. Maksudnya mereka udah di usianya yang udah tua gitu kan, tapi ya kondisinya kayak gitu. Gak bisa nikmati hidup yang proper lah menurutku gitu. Nah itu juga kasihan banget sih. Terus jadi waktu itu kita datang lagi sama teman-teman, kita beresin rumahnya, bersihin gitu, sapuin, ngepelin, bersihin gitu. Seru banget lah gitu. Banyak banget lah gitu yang kisah-kisah kemanusiaan gitu ya. Terus ada yang suami istri sakit itu tinggalnya di TPA gitu ya, tempat pembuangan sampah gitu ya, kayak gitu. Ya seru sih ya, seru dan menyentuh jiwa ya Ci ya. Terus juga gini, kalau misalnya aku ke panti asuhan, nah ke panti asuhan itu kan banyak anak-anak gitu kan, anak-anak kecil gitu ya. Nah itu kadang kan aku kasih cerita gitu kan, motivasi, terus nanti kan aku bisa juga kan minta mereka sharing gitu, nanya-nanya gitu ya. Terus kadang suruh ayo maju, nanti kakak kasih hadiah gitu, diiming-imingin lah gitu ya. Nah terus mereka maju, terus mereka banyak tuh yang bisa sharing, tuh sudahnya ya mereka nangis gitu ya, sampai meluk gitu ya. Ya aku juga ikutan nangis gitu. Karena maksudnya dengar cerita mereka gitu kan, maksudnya ya kan kisahnya macam-macam ya, ada yang ditinggal orang tuanya atau yang memang nggak ada orang tuanya apa segala macam gitu. Nah waktu mereka sharing itu ya aduh aku bener-bener kayak tersentuh banget gitu. Itu ada tuh foto-fotonya tuh, sampai aku peluk gitu, sampai peluk jadi nangis gitu. Aduh bener-bener lah. Itu kayak hal-hal kayak gitu-gitu tuh yang bikin bikin gemes gitu. Itu banyak banget gitu. Jadi
pada saat aku sharingnya gitu, ya aku juga kan berarti mengingat hidup aku dulu dong ya, gitu kan. Nah, jadi kan kadang aku juga bisa kebawa juga gitu, tersentuh gitu. Nah, terus pada saat mereka sharing juga kan tersentuh juga gitu. Nah, itu tuh yang sering bikin nangis gitu. Pokoknya kerjanya tiap kali itu hampir banyak lah nangisnya, keliling kemana gitu. Belum lagi kan aku juga ada satu komunitas lagi kan yang suka ke pelosok yang tadi aku bilang ya di part 1. Nah, itu nanti juga bisa kita bahas. Nah, itu juga sama gitu. Ada yang nggak dikunjungi apa gitu. Jadi pada saat aku datengin gitu sampai yang aku tuh dipeluk-peluk gitu. Karena ya dia nganggep maksudnya aduh kayak anaknya yang datang gitu ya. Aduh, kayak hal-hal kayak gitu tuh yang aku udah pasti nangis lah. Berarti Entah aku cengeng kali. Bukan, berarti saling berbagi kasih. Ya, ya sih. Empati. Berbagi kasih. Ya, empati. Gitu. Itu kalau bahasa aku Ci, itu with great power comes great responsibility. Spider-Man dong. Oh, pasti ngerti. Yes. ya. Gitu. Pokoknya seru sih, seru. Seru banget, pokoknya ini seru banget dan materi kita masih banyak ya sebenarnya untuk ibaratnya kita ngegali Cijoli ini karena di bagian organisasi kemanusiaan ini sebenarnya banyak banget. Apalagi Cijoli ini ada dua organisasi lagi yang belum kita bahasin terus. Gitu terus. Ya. Oke, paling jadi paling sampai sini dulu. Ya kan, tungguin cerita Cijoli di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Gua Paul, bye-bye. Bye-bye. Dan aku Juliana, bye-bye. See you. Bye. Ya, bye.